Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Shalom. Suatu kali saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Waktu itu dipanggil menghadap di Cijantung. Beliau bertanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada dan santet itu ada? Saya ngomong sama jenderal, izin jenderal, ada. Dan ilmu hitam itu memang ada. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa ilmu hitam itu ada? Di situ saya bingung. Kalau saya buktikan berarti saya kumat lagi. Nah, tapi saya ngomong bisa dibuktikan. Wah, saya berdoa waktu itu. Tiba-tiba saya lihat ada cahaya cepat sekali. Shot. Langsung saya doa, dalam nama Yesus. Shot. Cahaya itu berubah jadi paku. Tepat di dahi jenderal ini. Langsung gini. Ini apa Pak Daud? Itulah ilmu hitam, santet. Siapa pengirimnya? Namanya ini, alamat ini. Kok bisa tahu Pak Daud? Dulu bekas tukang santetnya. Langsung. Pak Daud, siap. Kenapa Anda dipanggil? Anda diminta untuk menjaga presiden. Saya tahu kamu adalah keturunan dari si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Makanya kami mengundang Anda untuk menjaga presiden, untuk mengamankan NKRI. Apakah kamu siap untuk negara menjaga presiden? Saya akan lakukan apa yang terbaik untuk negara. Setelah itu saya langsung ajudan ini dipanggil. Ajudan, wah kalau Pak Daud dulu belum bertobat gimana ya? Lawan kita bisa habis. Langsung ajudan ngomong gini, tapi kalau lawan kita yang megang dia dulu gimana jenderal? Kita yang habis. Karena dia betul-betul pembunuh tanpa jejak. Bayangkan, dijaga apapun tetap shot gitu. Nah saudara, 10 tahun saya menjaga Presiden SBY untuk mengamankan presiden sebelum presiden kunjungan dimanapun tempat. Untuk menghilangkan untuk satu bidang, penangkal ilmu hitam. Nah ini kesaksian saya bagaimana saya bertobat. Nah saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa inilah mamah punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya adalah. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, jedor jengtal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah bertobat baru bayar. Nah, karena dulu saya mempelajari ilmu hitam, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Terkenal dengan nama si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Dan dia kalau membunuh orang, anak cucu dibunuh semua adalah. Nah, dan dia terkenal dengan santet, membunuh jarak jauh. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupaing. Weton tertinggi, weton Jawa, 99. Di antara 5 bersaudara, laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton setupaing. Karena itulah
Sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Di situ guru saya mengajarkan sama saya, sebelum kekuatan mistik itu diturunkan, kamu harus memiliki kemampuan, kekuatan fisik melebihi manusia normal. Karena ingat, kalau kamu tidak dilatih fisik kamu pasti gila. Maksud guru gimana? Kekuatan manusia normal itu segini. Kekuatan roh itu segini. Kalau ini masuk langsung, kamu pasti gila. Tidak kuat saraf kamu. Kamu harus dilatih dulu fisik kamu. Usia 9 tahun, sebelum kekuatan mistik itu dimasukkan, kamu harus memiliki fisik kekuatan 2 kali melebihi manusia normal. Wah, gimana caranya? Kalau kamu ingin menjadi yang terkuat, harus menjadi yang paling menderita. Di situ usia 9 tahun, disitulah saya pertama kali dilatih bela diri dulu sama kakek saya. Apa yang harus saya lakukan guru? Untuk melatih kekuatan kamu, melebihi kekuatan manusia biasa. Kamu harus kuda-kuda kuat, fisik kuat. Itu saya masih ingat usia 9 tahun SD saya masih ingat. Itu disuruh duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Duduk berdiri tendang sehari 100 kali saya masih ingat. Saudara pasti bingung, duduk berdirinya model kayak apa? Kan itu dah. Bukan gini-gini dah. Saya masih ingat waktu itu latihannya itu berat. Itu seperti gini nih dulu. Seperti gini nih. Jadi posisi itu gini. Itu sehari 100 kali. Bayangin itu umur 9 tahun. Sehari latihan 6 jam. Nah, setelah kekuatan fisik semua dilatih, baru guru saya ngomong, ilmu gaib diturunkan. Pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu. Ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh, ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, kelas 4 SD saya dilatih. Dan pada itu usia 10-11 tahun, saya dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mirah delima, lulang kebelanda, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambutnya kebal. Jadi kalau mau potong rambut, jimat dijauhkan dulu baru bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut itu rugi banyak. Kenapa? Harus bancaan selamatan. Baru bisa kepotong. Kalau saya ngomong tidak bisa. Walaupun di model apapun tidak bisa. Kebal seluruh senjata badan ini adalah. Guru saya berkata sama saya. Karena seluruh tubuh kamu kebal. Kamu akan terkena kutukan. Langit mengutuk, tanah menolak. Waktu nanti kamu mati, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah. Karena seluruh tubuh kamu kebal. Jadi ingat, waktu kamu mati, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah. Nah, disitulah saya mulai diperkenalkan ilmu ngerogo sukmo. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya mecat, keluar dari tubuh. Nah, itu saya gunakan ilmu itu untuk adu ayam. Makanya sebelum saya bertobat, saya adu ayam. Tidak terkalahkan sampai sekarang. Setelah bertobat, berhenti. Ayam kalau pernah kalah, disebut ayam pedotan. Kalau diadu, pasti lari karena pernah kalah. Betul? Nah, yang ngangguk-ngangguk sering adu ayam. Nah. Waktu pertama ayam saya lari, kedua lari. Kalau ketiga lari, baru dinyatakan kalah. Waktu yang ketiga itulah, langsung saya baca mantra tameng wojo, tameng baja. Supaya tubuh saya tidak bisa disentuh oleh manusia. Roh saya keluar dari tubuh, pindah ke ayam. Jebret, keok menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Nah, disitulah
Saya belajar berbagai kekuatan mistik. Lulus SD, saya dibekali ilmu sirep, Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Dan guru saya panggil saya, Tony, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Jalan takdir dan nasibmu akan ditentukan dalam pilihan kamu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Guru, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai matinya pun kamu harus baik. Kelas 2 SMP, guru saya berkata sama saya, tinggal 1 langkah terakhir, kamu harus menguasai ilmu terakhir, yaitu pamengkang jagat, tutup bumi sapitu, membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Kamu harus menguasai santet 3 benua. Waktu itu, tetapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah. Jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Ini yang susah. Kalau kamu melanggar pantangan ilmu ini, maka ilmu yang kamu kuasai akan menghancurkan hidupmu sendiri. Ingat, itulah jalan takdir kamu. Tinggal 1 langkah ilmu terakhir. Ingat, dengan diturunkan ilmu terakhir, berarti kita akan berpisah. Karena seluruh ilmu ini akan diwariskan ke kamu. Dan yang mewarisi ilmu itu kamu. Dan saya yang mengajarkannya harus kembali ke yang kuasa. Langsung saya baik demi satu supaya guru saya bisa meninggal. Langsung saya latihan ilmu terakhir pamengkang jagat, membelah dunia. Setelah menguasai ilmu terakhir, guru saya berkata sama saya, dengan diturunkan ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi tentang rahasia takdir. Nanti kira-kira usia 18 tahun. Kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Yang dalam ramalan Jawa disebut Noto Negoro. Guru, bagaimana saya tahu jalan terang itu? Nanti sang takdir menentukan jalan takdir kamu. Karena jiwamu akan dituntun oleh sang takdir untuk ketemu dia. Karena kamu yang ditakdirkan ketemu dia. Nah, guru saya bukan orang Kristen. Agama Pancasila, semua ikut. Nah, guru saya ngomong, waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. 2:30 aku akan keluar dari ragaku. Sebelum aku mati, tak tinggali rejeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebo malam Kemis, keluar nomornya 50. Ingat untuk beli peti matiku. Langsung dia semedi gini, set. Langsung meninggal. 2:30, tepat jam, detik, tanggal, hari. Tahun. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglimunan ilmu menghilang. Ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan berbagai aliran di tanah Jawa. Saya lewati semua pertarungan. Usia 15 tahun, saya kalahkan berbagai aliran di tanah Jawa. Mendekati usia 18 tahun, setelah saya kalahkan, tumbangkan berbagai aliran.
saya diajak kakak saya. Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumoindong. Ceweknya sip-sip. Saya berkata sama kakak saya, tidak bisa. Karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Perjaka ting-ting. Langsung kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Datang sinting pulang gila. Sekali kena 15 tahun susah lepas dah. Langsung saya ikut KKR-nya Gilbert. Duduk di belakang. Wah, Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Langsung saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan. Supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, mutah darah jemaat bubar. Saya santet Gilbert, syas. Gilbert kata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali dikirim kabur semua. San Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, Artakol. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan. Untuk apa? Daftar bertarung. Gilbert tatap saya, Tony, kamu yang punya ilmu menghilang, kebal segala senjata, murid si setan kober. Saya kaget setengah mati, pendeta gemuk ini sakti juga. Bisa tahu ilmu saya, kekuatan saya. Tidak tahunya apa, setelah saya bertobat, Gilbert terus terang, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Saya tantang Gilbert bertarung. Gilbert berkata, besok pagi jam 8, kamu saya tunggu di sini. Satu malam saya tidak bisa tidur, gara-gara satu kata haleluya. Hari yang kedua, saya datang. Jam 8 pagi, pendeta-pendeta ngelilingi saya. Sigira bara. Aku bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Ya taunya di karismatik ada bahasa roh. Saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert mental. Saya ngomong, stop. Benteng pertahanan saya tameng besi kuning hancur. Karena seluruh tubuhnya disusuk emas dan jarum tembaga. Kebal, hancur, pasir emas dan pasir tembaga. Saya ngomong Gilbert, stop. Besok terusin lagi. Gilbert ngomong, jam 8 besok saya tunggu di sini. 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga, pendeta langsung kepung saya. Saya fokus pertarungan. Wah, tendang, pukul, beret. Wah, pendetanya banyak gini. Dalam nama Yesus lari. Sembunyi. Waktu itu Gilbert tutup mata. Haleluya. Buka mata. Tinggal saya dan dia. Yang lain lari. Demi nama Yesus. Gini, lari. Tinggal saya sama Gilbert. Gilbert buka mata. Loh. Saya ngomong sama Gilbert. Ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silakan. Saya baca mantra terakhir, Pamengkang Jagat. Itu tahun 92. Saya baca mantra, saya buka mata. Waktu saya mau pukul Gilbert, saya lihat tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Pendeta yang takut lari juga keluar cahaya terang juga. Jadi sebenarnya Tuhan melindungi mereka. Tapi mentalnya takut. Jadi yang lari pun ada cahaya terang. Saya baca mantra, saya buka mata.
pukul Gilbert. Waktu pukul Gilbert, saya masih ingat itu. Pukulan terbang kan itu. Waktu itu cahaya terang itu, jengkal gini, mental. Saya kalah dan terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Dan tepat usia 19 tahun, ada cahaya terang datang, slap, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, akulah Yahweh. Gitu. Langsung saya ketemu Tuhan Yesus sendiri tahun 93. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menghilang depan saya. Saya sembuh dari hilang ingatan. Makanya semua mantra dalam hidup saya hilang. Dan teknik bela diri, saya hanya ingat 1%. Bahwa dulu saya pernah dilatih bela diri itu hanya ingat 1%, dasar-dasar. 99% hilang. Karena kebentur bagian kepala sini dulu. Nah, setelah itu saya cari jimat saya, hilang semua. Nggak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Jadi begitu bertobat habis-habisan, hilang semua. Nah, saya cari Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos, saya murid pendeta Pontas Pardidi. Lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Tahun 2001, waktu itu saya diminta sama inspektur polisi, Pak Daud, Anda diminta untuk memberi pengarahan, untuk ngasih pengajaran di Akademi Kepolisian Semarang. Anda ditugaskan, diminta untuk mengajar. Karena banyak kasus hipnotis, kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon, dan banyak sekali kasus hipnotis di berbagai tempat di masyarakat. Karena itu Pak Daud diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian. Waktu itu Gubernur Akpolnya Khairul Rasyid. 2001, dan waktu itu langsung saya didampingi sama Wagubnya Bagus Ekodanto waktu itu. Waktu itu di Akademi Kepolisian Semarang. Nah, 2001 sampai 2003 saya ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian waktu itu. Waktu itu ada banyak, itu ada Muhammad Nur, jadi ada yang Islam, Kristen semua kumpul semua. Ada Muhammad Nur, ada Beni Bawensel. Setelah itu banyak sekali yang waktu saya ngasih pengarahan itu lewat 2001 sampai 2003 adalah. Dan tahun 2004 saya diminta untuk menjaga Presiden SBY. 2004 sampai 2014 saya diminta untuk menjaga Presiden dengan satu bidang tentang penangkal ilmu hitam. Jadi yang hitam-hitam tugas saya. Nah, di situ saya ditugaskan banyak sekali hal yang saya ditugaskan. Wah, itu nangkep teroris. Setelah itu saya cerita sama Pak Irman ya, teroris perintah 1, tangkap hidup atau mati. Nama ini, shot. Berapa lama kamu? Siap, 3 bulan. Oke. Tangkap, selesai. Saya ditugaskan selama 10 tahun, selalu berhasil dan tidak pernah satupun gagal. Dan istri saya ngomong sama saya tahun 2013. Papi sudah bertugas untuk negara. Sekarang, tapi papi ingat anak-anak. 10 tahun sampai anak saya itu, saudara, jarang ketemu saya. Jadi kalau saya datang ke rumah, papi datang langsung ngumpet semua. Langsung tidur gini semua. Nanti takut papi marah-marah gitu lah. Waduh, saya lihat anak-anak kayak gini semua. Wah, jadi takut semua ada. Itu saya tugas banyak.
Itu banyak kiriman ilmu hitam dari India, Thailand, dari Burma, dari Cina, ekspor import. Banyak itu adalah itu. Dan kalau presiden sebelum tiba kan, sebelum pas pampres tiba, itu lokasi harus steril dulu dari ilmu hitam. Baru pas pampres tiba, presiden tiba. Jadi saya itu tim untuk yang pendahulu. Bersihin. Dan waktu itu saya langsung perintah dari Kasat Jenderal Pramono Edi waktu itu, tugas langsung, 10 tahun ya. Nah setelah 10 tahun, tahun 2013 itu, 9 tahun bertugas, guru, ya saya masih ingat, guru saya selalu mengajarkan saya, kehormatan itu nomor 1. Jadi selama saya bertugas, saya tidak pernah korupsi, maka tidak kenal KPK. 9 tahun, udah berhenti aja Pak Pi. Nanti kan 2014, 10 tahun Pak SBY udah turun. Jadi Pak Pi lebih baik mengajukan permohonan mengundurkan diri. Langsung saya menghadap Kasat, izin Jenderal, 2014, siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Kenapa Daud? Hati saya ingin untuk keluarga. Waktu itu langsung Kasat ngomonginnya. Daud, di Indonesia hanya ada satu manusia yang bisa ngalahkan kamu. Namanya Gilbert Lumaindong. Panggil dia di Cikeas, saya tunggu di rumah. Saya ingin tahu sehebat apa orang yang bisa ngalahkan si setan kober. Langsung Pak Gilbert datang. Haleluya. Langsung Pak Pramono Edi ngomong gini. Kenapa? Gemuk sekali. Langsung Pak Gilbert pulang. Jenderal, ada petunjuk. Daud, kenapa Gilbert saya panggil? Jaga-jaga, nanti kalau kumat lagi, siapa yang bisa ngendaliin kamu? Nanti kalau kamu kumat lagi, banyak yang mati tanpa jejak. Langsung, ya udah. Oh Gilbert, ya. Kamu betul-betul mau mundur, Daud. Mundur. Ingat, waktu negara goncang, kalau kamu diaktifkan kembali, kamu harus siap. Tapi kamu harus di bawah sumpah. Apa yang saya lakukan? 1, kamu tidak boleh mengajarkan ilmu gaib kamu. Nomor 1, tidak boleh diturunkan baik ke anak kamu maupun orang lain. Jadi biarlah cukup selesai generasi setan kober. Sampai di sini. Kenapa Jenderal? Nanti kalau ada yang diturunkan gawat, banyak pejabat mati tanpa jejak. Karena saya kan sebelum bertobat punya kemampuan. Roh saya bisa pindah ke tubuh seseorang, masuk. Misalnya ini menteri di sini, saya bisa masuk ke badannya dia, ajudannya dia. Langsung tembak, jedor. Roh saya balik lagi, dia masuk penjara. Itu pembunuh tanpa jejak, masuk. Jadi saya bisa masuk ke dalam badan orang. Nah makanya itu saya disumpah tidak boleh mengajarkan. Tahun 2013, 2014 kamu akan betul-betul positif mundur. Iya, setelah 10 tahun saya bertugas. Tepat tanggal 9 Juli, siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Itu janji saya. Nah, itu saya mundur, anak keluarga semua mendukung. Tanggal 9 Juli, makanya saya sama Pak Irman lama tidak ketemu, 15 tahun ada. Dan 10 tahun kan saya jarang ke Surabaya. Nah, setelah itu 9 Juli saya udah berhenti. Saya lihat di TV. TV One, Prabowo menang. Saya lihat Metro TV, Jokowi menang. Terusan anak saya ngomong, papi kan pengawal jaga presiden. Kalau ini papi jaga yang mana, presidennya 2. Wah langsung saya mau, untung saya tidak jaga. Kalau enggak pusing juga. Nah akhirnya udah. Akhirnya Jokowi menang. Dan tahun 2015 ada dari orang militer, Pak Daud, Anda diminta untuk menghadap Menteri Menko, ini Pak Daud penting sekali. Maksudnya gimana? Ingat negara masih memerlukan Bapak, Anda diminta diaktifkan kembali menjaga istana. Pak Daud menerima atau tidak? Tidak. Sudah berjanji dalam hidup saya? Tidak. Ingat Pak Daud, coba dipikir dulu. Kenapa?
negara memerlukan Anda. Enggak. Saya ingin sekarang fokus ke gereja dan fokus ke keluarga. Saya sudah berhutang sama anak saya 10 tahun. Biarlah cukup 10 tahun ini aja cukup. Bahwa itu, tapi ingat Pak Daud, kalau negara waktu goyang, Anda tetap akan diaktifkan. Anda harus siap. Saya tidak mau, itu janji saya. Tak kasih rekomendasi, cari pendeta lain aja. Dalam hati saya, biar capeknya ganti orang. 24 jam capek loh. Saya tugas dulu nungguin satu handphone, saudara. Itu handphone itu, saudara. Wah, itu handphone keramat bener, saudara. Begitu bunyi, pas khotbah harus diangkat, harus berangkat, saudara. Stres, saudara. Jam 2, jam 3, setiap kali harus siap, sedia, saudara. Capek, saudara. Wah, saya ngomong wani handphone keramat nih. Makanya begitu saya pensiun, tak buang langsung, saudara. Tak buang, udah bebas. Nah, sekarang saya banyak fokus untuk gereja sama keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang mengalahkan ilmu hitam. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan ilmu hitam. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil saya yang genap. Kitab Efesus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan bergunalah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kau dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ikuti saya semua, perisai iman. Sebelum saya bertobat, saya diajar ilmu hitam dari nenek saya. Di situ saya mempraktekkan semua kekuatan hitam. Dan secara otomatis tahu rahasia titik kelemahannya. Semua ilmu hitam itu menggunakan kekuatan dunia arwah. Dan bermain di alam bawah sadar. Apa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat dan terngiang kembali. Kenapa? Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu masuk ke alam bawah sadar dengan masuk satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Sugesti. Nah, bagaimana cara untuk mengalahkan, menangkal ilmu hitam? Yang pertama, ikuti saya semua. Yang pertama, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Dia bangun tidur, yakin arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu percaya itulah makan nyawanya. Dan semua ilmu hitam kalau dikirim pasti ada tanda bunyinya. Kalau bunyinya di atap rumah, buar, itu adalah ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Tapi tidak ada bendanya. Kalau bunyinya seperti pasir yang menyebar. Sekitar pintu depan, pintu belakang atau jendela. Itu jenis ilmu hitam untuk mateni sandang pangan. Bikin bangkrut, bikin sial atau memecah rumah tangga supaya cerai.
atau untuk bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, itu kalau yang pasir menyebar. Kalau sreng dor itu mercon. Begitu ada bunyi dor ledakan, pasti akan ada menyamar menjadi orang yang sudah mati. Itu pasti. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Bagaimana cara masuknya? Melalui sugesti seseorang. Jelas? Jelas? Melalui sugesti. Begitu percaya langsung hantam. Langsung. Atau mimpi rambut rontok. Mandi telanjang. Atau buang air besar, tidak habis-habisnya. Wah, bangkrut. Pada waktu dia yakin itu tanda nasibnya dia. Baru ilmu hitam itu bekerja. Mati sandang pangan, bangkrut. Tapi kalau dia tidak percaya, itu tanda nasibnya dia lolos. Dan kalau dia tidak percaya, itu arwah orang mati lolos. Suatu pemahaman yang salah tentang arwah orang mati itu berbahaya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan atau mati bunuh diri, itu langsung ke dunia arwah, dunia orang mati, terpisah di antara orang hidup. Untuk menunggu hari penghakiman. Jadi tidak ada 40 harian, 7 harian, 1000 harian, jalan-jalan cari mie ayam, siomay, bakpao. Justru yang mempercayai 7 harian, itu yang paling berbahaya. Terkena ilmu hitam. Suami kena ilmu hitam, mati. Ilmu hitam itu masih ada di badan suaminya. Pasti ilmu hitam itu akan menyamar menjadi suaminya yang sudah mati. Mami dari susah di sini ikut saya. Dia bangun, yakin arwah suaminya. Tidak lama pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya, itu arwah mereka lolos. Jelas? Jelas? Jadi bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Kalau memang ada mimpi yang dari Tuhan, kalau mimpi dari Tuhan ya dan amin dan pasti terjadi sesuai firman Tuhan dan tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Pak, kalau saya mimpi kadang ingat lupa, mimpi lagi, ingat lagi, mimpi lupa lagi. Itu mimpi apa Pak? Tanda kecapean. Suruh istirahat. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah mati. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua. Jangan sedih, hanya mimpi. Pak kalau mimpi ular mematuk kaki. Apakah itu jodoh? Bukan, itu kena ilmu pelet. Ular itu lambang iblis. Jelas? Jelas? Jadi ingat, kalau saudara supaya tidak kena ilmu hitam, yang nomor 1. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah. Dan yang kedua, ketakutan. Ini semua, ketakutan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, menggunakan sisi ketakutan manusia untuk diubah menjadi energi. Namanya energi negatif. Untuk diubah menjadi penglihatan. Benteng pertahanan, masuk alam bawah sadar, atau kekuatan menyerang. Makanya orang yang takut setan, pasti ketemu setan. Dari energi ketakutannya, diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia, menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Nah wujud setan yang asli sampai detik ini tetap malaikat, malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya menggunakan sisi ketakutan untuk diserap energi, untuk diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan tergantung kepercayaan setempat. Jelas?
Jelas? Nah, misalnya di pinggir jalan dipercaya ada kepala terbang. Orang takut lewat situ. Lari. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu. Karena dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Nah, wujud setan asli gimana? Tetap malaikat kegelapan. Jelas? Tapi penampakannya mengambil sisi energi ini. Nah, udah takut setan, mau ke toilet selalu nyanyinya gini. Oh Tuhan, pimpinlah jalanku. Ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu. Tapi aku ingin tengok kamu. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Tapi orang yang berani sama setan, mana setannya? Saya tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di rumah angker pun, dia tidak lihat setan. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Jelas? Sehebat-hebatnya pusaka apapun juga. Kalau yang memegang tidak percaya, maka kekuatan pusaka itu tidak berfungsi. Karena tidak ada energi yang bisa dirubah. Kita tahu pusaka-pusaka tanah Jawa dipuja-puja, disembah-sembah. Yang langkai pusaka itu bisa mutah darah stroke. Belanda tidak percaya pusaka Tuah dan Yoni. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda. Diputer-puter, dibanting untuk mainan arkeologi. Banyak pusaka-pusaka tanah Jawa di Belanda, betul? Kenapa Belanda tidak kena Tuah Yoni pusaka? Ingat, karena yang memegang tidak percaya. Ini kuncinya. Semua ilmu gaib itu kelemahannya adalah pada waktu tidak dipercayai. Jelas? Jelas? Kita tahu Pangeran Diponegoro terkenal sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat. Udah gawat lewat lagi dah. Terkenal dengan ilmu panglimunan, ilmu menghilang. Dan dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan. Waktu antek-antek company, orang-orang Jawa yang berpihak kepada company, kepada Belanda, mereka percaya hal gaib dan mitos mistik. Pada waktu nangkep Diponegoro, ting menghilang. Tembak. Ingat, berapa kali Diponegoro disergap, hilang terus. Betul? Belanda tidak percaya ilmu menghilang. Belanda lebih percaya pistol. Sama Belanda dijebak dalam perjanjian. Ditangkap sama Belanda, tidak bisa menghilang. Ditahan puluhan tahun sampai meninggal. Kenapa tidak bisa menghilang? Karena yang menangkap tidak percaya. Tidak ada energi yang bisa diserap untuk dirubah. Jelas? Makanya dukun-dukun zaman Belanda ditembak, yang nembak siapa? Antek company, orang Jawa yang berpihak kepada Belanda. Mereka percaya gaib dan mitos, maka energinya bisa diserap. Tembak, cedor, tidak mempan. Begitu Belandanya sendiri yang tidak percaya, cedor, mati. Makanya banyak dukun-dukun di zaman Belanda mati semua. Kenapa? Karena yang nembak tidak percaya. Makanya demonstrasi kebal harus sama-sama sugesti. Makanya selalu di tempat umum. Supaya apa? Orang yang percaya sugesti ini diserap energinya. Jadi benteng pertahanan. Coba kalau anak kecil yang nusuk, yang tidak percaya. Cep mati dah. Jelas? Jelas? Makanya ilmu pernafasan
tenaga dalam. Dak! Pasti jatuh. Yang jatuh itu karena apa? Sugesti dan percaya. Coba berhadapan dengan orang yang tidak percaya. Sededak, jengkrit sendiri dah. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa diserap. Makanya semua ilmu mistik itu kelemahannya adalah pada waktu tidak dipercayai. Jelas? Jelas? Nah, guru saya waktu itu ngajarkan saya, kenapa kamu saya latih bela diri? Insting, skill, kemampuan, semua diajarkan. Karena setan pada waktu diperlukan pamit. Goodbye. Itu yang sering terjadi. Pada waktu latihan, tembak enggak apa-apa, bacok enggak apa-apa. Nah, pada waktu yang sebenarnya, setannya jaga capek juga. Lari, mati kamu. Makanya guru saya ngomong, harus ada alternatif yang kedua. Kamu tidak boleh mengandalkan kekuatan mistik nomor 1. Tapi harus punya skill dan kemampuan. Kenapa? Justru waktu diperlukan setan itu permisi. Beda dengan Tuhan. Waktu kita perlukan dia ada. Makanya banyak sekali toh yang sok-sok jago pakai ilmu mistik-mistik. Waktu di medan tempur mati. Betul? Karena apa? Setannya pamit. Itu yang sebenarnya. Jelas? Jelas? Nah, makanya dulu sebelum saya bertobat diajar teknik koprol, teknik menyusup, teknik lompatan itu. Saya ngapa guru? Karena ingat, kamu mengandalkan ilmu menghilang. Tapi ada waktunya, waktu diperlukan. Ilmu itu tidak berfungsi. Harus ada alternatif yang kedua. Oh gitu, makanya saya dulu diajar. Cara nyusup, cara masuk, cara apa diajar semua. Kenapa? Jaga-jaga ilmunya tidak berfungsi. Nah, laki-laki, wanita, cuek, galak, tidak bisa dihipnotis dan digendam. Orang kalau gendam, pasti tepuk sebelah sini. Tidak mungkin sebelah sini. Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan otak kecil, saraf leher. Dari sini langsung ke sini. Makanya orang kalau dipukul bagian lehernya, dak, pasti pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Makanya orang kalau gendam tepuk sini. Apa kelemahan ilmu gendam dan hipnotis? Cuek galak. Ada aku, udah bubar. Bubar. Makanya orang kalau gendam itu nawarin jasa dulu. Atau jam. Pak, saya perlu uang gini. Oh iya, tepuk, kena. Coba, ada apa jam? Jual aja di toko. Cuek, enggak bisa. Makanya orang kalau menghipnotis lewat telepon, dibikin panik dan takut dulu. Pak, anak Anda namanya Andreas kecelakaan di mobil, sekarang muntah darah, gini Pak. Nah, yang terima telepon panik, oh iya, transfer uang. Nah, habis. Kok tahu? Kan gurunya. Tapi coba, Anda kecelakaan karena musibah gini. Ya udahlah, kamu bayarin. Cuek. Anda mendapat hadiah 1 miliar, ambil aja sendiri. Itu kelemahan hipnotis. Dibikin takut, dibikin sugesti dulu. Baru masuk dari energi negatifnya, diubah menjadi kekuatan masuk alam bawah sadar. Jelas? Bagaimana supaya tidak kena hipnotis? Ingat, kalau ditelepon atau orang yang tidak dikenal mendekat, cuek, jangan ditangkepin. Nanggepin, sugesti, plek, kena. Jelas? Jelas? Yang kedua, ingat, semua ilmu gaib kelemahannya adalah yang ada dianggap tidak ada. Makanya saya dulu diajar sama guru saya waktu itu ngomong gini. Orang kebal segala senjata, berarti kebal logam. Tapi ingat,
tidak kebal untuk dicekik. Makanya dulu sebelum saya bertobat, saya dilatih guru saya. Khusus ilmu mencekik, membunuh ilmu kebal. Jadi kok ilmu kebal apapun, cekik pasti mati. Karena apa? Kelemahannya ada di nafas. Model cekikannya ada. Siapa yang paling besar di sini? Mana? Tapi tenang aja, kalau 15 detik pasti mati. Kalau 5 detik ya hanya dikit-dikit lah. 1 detik terasa sakit. Ah, ini yang gemuk ini, sini. Nah, sini. Berdiri sini aja. Yang mau pujian nanti siapa? Iya, enggak apa-apa. Nah, dulu sebelum saya bertobat, orang kalau kebal, makanya lawan saya itu kalah semua. Kan gini. Tembak. Ting, 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 ting. Nah, posisi kebal pasti berhenti gini. Nah, waktu lawan seperti itu, saya dulu seperti apa? Enggak apa-apa, baru 1 deh. Kalau 5 detik selesai. Pingsan. Gini. Dari sini. Makanya lawan saya dulu KO semua. Kenapa? Mereka mengandalkan mistik. Percaya diri kebal. Saya langsung siap. Langsung kunci leher. Selesai. Selama saya belum bertobat, saya lewati ratusan pertarungan. Semua KO. Tapi kalah sama pendeta gemuk. Itu. Rasanya gimana? Lumayan kan? Itu kalau 15 detik, napas berhenti. Karena semua ilmu gaib kelemahannya ada di nafas. Makanya untuk membunuh ilmu kebal, kepala taruh dalam air. Tembak, jedor, mati. Maka PKI zaman dulu matinya gimana? Tenggelamkan dalam air. Baru dieksekusi. Set. Jelas? Nah, yang ketiga, akar pahit kecewa dendam. Apa saudara? Nah, semua unsur gaib kekuatan mistik itu bermain di satu unsur. Namanya api kegelapan. Apa saudara? Dipercaya jin setan peri perayangan tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah, kalau kita kecewa akar pahit dendam, hati itu kan panas. Itu adalah satu unsur dengan api kegelapan. Makanya saudara, Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Suami kena guna-guna, istrinya kecewa akar pahit. Dari energi negatif istrinya untuk memperkuat mistik suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, tanpa kecewa. Ingat, mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok. Betul? Makanya kelemahan ilmu guna-guna, kalau sang istrinya tidak ada kekecewaan. Tidak ada energi yang bisa dipakai untuk mencengkram suaminya. Makanya ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jelas? Jelas? Nah, yang keempat. Keluarga harmonis tidak bisa tertembus oleh ilmu hitam. Karena ada kekuatan cinta. Apa saudara? Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Nah, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Itu bukan ilmu gaib, itu anugerah yang maha kuasa. Maka kalau anak ada musibah tanpa dikasih tahu. Ingat, orang tua bisa terasa.
Betul? Itu namanya firasat. Itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, bukan ilmu gaib. Demikian kalau suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, istri bisa terasa. Karena ada ikatan batin. Suami istri saling mencintai, orang tua anak saling mencintai adalah benteng takdir yang tidak bisa ditembus oleh mantra apapun. Makanya yang bisa kena ilmu hitam adalah apa? Orang yang rumah tangganya broken home. Suami istri ribut terus, suami istri berjauhan, jarang komunikasi. Orang tua anak ribut terus, baru bisa dikerjain. Tapi kalau suami istri, orang tua anak saling mencintai, ikatan batin menyatu, itu tidak bisa ditembus oleh ilmu hitam setingkat apapun juga. Itu namanya kekuatan cinta, benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Nah, kenapa dukun kalau mau nyantet harus lihat foto, hari dan tanggal. Hari dan tanggal supaya tidak salah sasaran. Kenapa foto? Untuk mengenali target. Orang ini bisa dibunuh atau tidak. Itu dilihat dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata. Orang yang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Maka dulu sebelum saya bertobat, itu diajar sama guru saya. Tapi tidak 100% benar. Itu 95%. Makanya kalau mau nyantet orang, lihat fotonya dulu. Ini bisa target kena apa enggak? Itu dari foto. Ini orangnya gimana, sifatnya gimana. Disikat bisa enggak? Dilihat dari foto. Nah, makanya dulu saya tanya guru saya, guru bagaimana supaya saya bisa mengenali target orang yang mau dihabisin? Guru saya ngomong, kalau kamu banyak melihat penjahat, perampok, pembunuh, penipu, pencoleng, 10.000, secara otomatis mengenali orang baik itu paling mudah. Maka saya diajar, sorot mata orang, sifat gini-gini, itu sebelum bertobat. Itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Lihat target. Nah seperti ini, tapi ini bukan karunia Roh Kudus. Dan bukan ilmu gaib, bukan, itu pengalaman hidup. Nah contoh mata seperti ini, coba nih. Nah berdiri. Iya berdiri. Santai aja. Lihat dari sorot mata, des. Ini orang ini paling banyak menyimpan sesuatu. Kalau kekecewaan disimpan. Target kena. Dilihat dari awal sorot mata. Jadi ada apa-apa selalu nyimpan. Itu enggak boleh. Kok bisa tahu Pak Daud? Sorot. Bener enggak? Target. Nah seperti mata ibu ini. Coba ibu berdiri. Nah, tapi ingat, itu bukan ilmu gaib. Berdiri ibu ya. Nah dari sorot mata seseorang, kelihatan. Orang ini cuek, susah untuk target. Suaminya mana suaminya? Betul enggak? Nah, kelihatan dari sorot apa? Mata. Nah coba ini berdiri. Nah dari sorot mata itu kelihatan. Coba. Nah ini gimana orangnya? Ini tidak bisa diatur. Gimana? Susah diatur. Nah itu jadi target itu kena atau enggak itu dilihat dari foto. Kalau Pak Irman ini susah. Itu dilihat dari avatar. Gimana? Nah kalau kita tahu ada dendam, ampuni. Target. Wow saya dulu gitu. Wow fotonya gini. Tapi ini ada kelemahannya. Ingat kalau yang bersangkutan pakai kacamata enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sorot mata. Sama apalagi kacamata riben. Waduh susah. Makanya kalau pengamanan presiden itu pakai kacamata riben gini. Gini pasti. Kacamata gini. Kenapa? Supaya ngelirik sang lirik udah kelihatan. Nah, berbahagialah yang beli kacamata. Itu
kacamata. Kenapa? Dari sorot mata ini tidak bisa tembus. Nah, dukun itu pasti mempelajari itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dukunnya. Ini orang ini mau ditarget, kena apa enggak itu bisa kelihatan. Dihabisin bisa enggak? Kelihatan. Nah, jelas? Jelas? Nah, seperti Bapak ini. Coba lepas kacamata. Kalau dia enggak dilepas kacamata enggak bisa. Nah, ini orangnya pinter. Nah, tapi orang yang enggak mau ribut. Ya udah gitu. Gimana Pak? Target susah. Karena apa? Orangnya pakai ini logika, bukan pakai ini. Susah. Jadi ingat, semua ilmu hitam itu ada kelemahannya. Dan ingat, itu bisa keliru. Kelirunya gimana? Kalau terlalu dekat, perasaan itu jadi dekat, enggak bisa. Makanya dukun tuh menyantet pakai apa foto. Ini target ini bisa kena apa enggak? Dilihat dari foto. Kelima, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Mesti saudara bingung, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Betul? Betul? Semua penangkal ilmu hitam, penolak bala. Semua aliran dukun. Begitu ada kiriman ilmu hitam atau kasus kerasukan, kasus apapun. Langkah pertama, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Ada satu hukum di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Makanya kalau dulu belum bertobat namanya dikalahkan dengan kekuatan takdir. Apa takdir itu? Garis yang digariskan yang maha kuasa. Siapa menabur, dia yang menuai. Dan dukun tahu pakem ini, garis takdir ini. Kalau dilawan senjata makan tuan. Bisa bangkrut sendiri atau bisa mati sendiri. Kalau ngirim ilmu hitam harus tepat. Ini kena apa enggak? Kalau enggak kena, enggak yakin, cari dukun lain gitu dah. Nah, tapi kalau pasti kena, sikat langsung. Itu mengenali target. Nah, setelah saya bertobat, tidak boleh bancaan selamatan. Karena ngundang-ngundang setan, ngundang-ngundang roh. Setan ketemu setan, reoni semua. Tapi inti di dalamnya saya tahu. Pada waktu saya belum bertobat, saya menguasai ilmu singo ledoyo. Berubah jadi singa sakti, kebal segala senjata. Itu lakunya berat. 7 hari ngebleng, enggak makan, enggak minum. 7 hari pati geni, tidak boleh lihat unsur api, enggak makan, enggak minum. 21 hari topo ngepel, sehari semalam sekepel nasi. Setelah itu topo ngelambiang, jalan kaki menyusuri sungai, 7 hari 7 malam. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Dan kaki tidak boleh nekuk. Harus gini toh. Makanya kalau dulu belum bertobat, fisik tidak kuat, pasti gila. Harus kuat bener. Dan apa yang terjadi? Setelah menguasai itu, baca mantra di Sungai Tempo. Baca mantra, dek, berubah jadi singa sakti, kebal segala senjata. Kalau menguasai ilmu Singoledoyo, pasti menguasai ilmu babi ngepet. Saya menguasai ilmu itu. Pantangannya tidak boleh ketemu Manado Batak. Jadi rica-rica. Api tenang, itu pakai minyak teplok api. Kalau apinya gini artinya aman. Kalau goyang-goyang bahaya. Langsung pakai kain hitam, baca mantra. Slep. Ngup, 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 jadi babi. Nah, ada slokannya. Sedot, syup. Emas, uang, cek, sedot semua. Langsung ke rumah, buka. Ada harta semua. Karena dulu belum bertobat, saya tidak mau ngerampok kecil-kecil tak balikin. Akhirnya saya punya inisiatif. Bagaimana ngerampok bank. Maka saya punya pengalaman pahit dengan satu bank namanya BRI. Bank Rakyat Indonesia.
Habis kan baru belajar. Udah berhasil bobol rumah orang. Sekarang coba bobol bank. Api tenang, langsung nguk jadi babi. Bank BRI ada slogan ada sedot mental, nungging gagal bobol bank BRI. Maka amanlah nabung di BRI. Saya pulang nguk sampai rumah. Guru saya ngomong, "Ton, baru ngapain kamu?" "Guru, kenapa aku bobol bank BRI enggak bisa?" Guru saya berkata, "Dari Adam Hawa sampai kamu, enggak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu." Langsung guru saya ngomong, "Ini rahasianya, bank tidak bisa dibobol tuyul dan babi ngepet sampai modar ngepotnya. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Septic box-nya orang pelit, septic box-nya orang sosial kumpul jadi. Oh, jadi ilmu hitam ini kalau orangnya pelit target diterima. Orangnya sosial sak nolong gimana guru? Ngomong aja, cari dukun lain. Ingat, orang yang suka menolong, suka memberi, itu adalah penangkal ilmu hitam. Maka di gereja itu di Alkitab ada persembahan sulung, ada kolekte, ada perpuluhan. Saya rasa hari ini kolekte berubah. Waktu mau ngasih hanya satu pilihan, mau ngasih atau dibobol babi ngepet. Dan yang terakhir, kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa Tuhan. Roh dalam diri kita lebih terang yang menyinari kegelapan. Ingat saudara, semua unsur mistik apapun, kelemahannya ada satu. Pada waktu tidak dipercayai. Kenapa Belanda bisa menjajah 350 tahun? Karena mereka tidak percaya. Jelas? Nah, mulai hari ini jangan pelit-pelit. Ngomong sebelahnya, ingat babi ngepet. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar,
dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam.
Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat,
Orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.